Dan kalau lurus ke sana, ini ada seperti yang saya katakan tadi, sepertinya ada sesuatu yang perlu kita saksikan bersama-sama. Ternyata di sana ada di wilayah Watu Jagal tadi. Zaman zaman Londo. Tempat museum nopo pripun boten. Oh, dan sangat menawan menurut saya. Karena ini adalah tempat yang kalau kita lihat dari sini di kejauhan sana itu ada tempat yang sepertinya seekor kucing itu sudah mengetahui maksud dan niat saya dan sepertinya memberikan petunjuk suatu tempat kepada saya. Dan tadi sempat bengong, dia memandangi saya terus. Setelah bengong, setelah saya menuju arah ke sini, nyandi bos, nyandi. Oh, dia mengarahkan saya ke sini. Wah, pantesan teman-teman. Ya, betul sekali. Ternyata itu adalah benar-benar sebuah petunjuk arah yang menunjukkan kepada saya. Itu adalah pendopo tadi. Subhanallah. Di sini saya mencium aroma kemenyan. Padahal di sini kayu asli atau Masya Allah, ini luar biasa teman-teman. Ini kayu asli teman-teman. Saya kira tadi ini memasuki area sini, dianjurkan bacalah asal dan cukup kuat sekali. Ada apa? Saya sendiri tidak melihat apa-apa. Oke, saya terus ke sana. Oh, ini ada bangun pantesan teman-teman. Oh, pantesan di sini berada di posisi gua untuk melihat air terjun Cempaka Putih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di sebuah persawahan. Yang persawahan ini berada di dekat Buk Renteng. Tapi saya tidak tahu kenapa ini disebut Buk Renteng, atau mungkin karena yang bagian sana itu ada semacam sejenis buk yang sangat panjang sekali. Bahkan buknya ini sekitar berapa meter ya kalau diukur. Saya sendiri kurang tahu ya, karena saya baru kali ini berada di sini. Oke, langsung saja kita lihat bersama-sama keindahan persawahan dan Buk Renteng ini. Dari sini bisa kita lihat bersama-sama teman-teman ya, bahwasanya yang dicat warna putih itu bukanlah sebuah bangunan tembok atau apa. Itu adalah Buk Renteng yang sangat panjang sekali. Entah panjangnya ini berapa meter, saya sendiri kurang tahu karena saya belum pernah ke sini dan tidak mengukur tadi. Kalaupun kita lihat, ini mungkin perkiraan sudah mencapai ratusan meter ini panjangnya. Ya, sebelum kita melanjutkan untuk melihat Buk Renteng, saya akan melihat-lihat dulu area persawahan ini teman-teman. Ini kalau makin ke sini, sepertinya ini makin ke bawah. Dan di bawah situ itu jurang atau sungai. Untuk itu kita saksikan bersama-sama ya. Nanti ini jurang atau sungai atau apa, saya sendiri kurang tahu ya teman-teman. Ini rawanya sangat rimbun sekali nih. Rumputnya subur-subur teman-teman. Oh, ini oleh pemilik lahan sini, ini sepertinya mau ditanami lagi. Dan rumput-rumput yang sudah mengering itu dibakar. Biasanya kalau dibakar ini rencananya untuk ditanami lagi, karena abu dari bekas pembakaran itu juga bisa menyuburkan tanah. Begitu teman-teman. Terus di bagian sini ditanami cabai. Itu rumah atau apa ya? Oh ya, yang tampak dari sini
Ini adalah rumah makan yang cukup indah, klasik, dan bisa dibilang elegan ya teman-teman ya. Itu rumah makan, ada beberapa tempat-tempatnya yang dibuat sedemikian rupa, cukup unik sekali. Ternyata di bawah sini ini bukanlah jurang, bukan juga sungai, tapi memang karena tanahnya yang itu pedok ke bawah istilahnya, atau memang tanahnya begini. Di bawah gubuk ini terdapat batu yang cukup besar sekali, antik sekali teman-teman. Ini batunya cukup besar sekali, bisa untuk nongkrong, tepat sekali buat gubuk ya, untuk petani yang melihat-lihat sawahnya di sini. Kalau ini naik gimana ini ya? Oh, masih tetap persawahan teman-teman. Di sana ada beberapa orang yang sedang menggarap sawahnya itu. Terus yang kita lihat dari kejauhan ini itu adalah yang Buk Renteng tadi. Sangat panjang sekali teman-teman ya. Entah berapa ratus meter itu. Padahal di atas buk itu adalah sungai yang mengalir deras. Cukup unik sekali, dan jarang kita jumpai sungai yang berada di atas. Seperti bisa dikatakan tingkat itu teman-teman ya. Buk Renteng itu berada di pinggir pas jalan raya. Baik, saya akan kembali turun untuk melihat lebih dekat dan lebih detail tentang Buk Renteng itu, sekaligus aliran sungainya yang berada di atas Buk Renteng itu. Ini unik sekali teman-teman. Cuacanya cukup bagus sekali hari ini, tidak panas, tidak mendung, dan sangat mendukung untuk membuat video di persawahan, pedesaan, bahkan di pinggir jalan dan dimanapun yang intinya di ruangan terbuka. Terus ini apa ini ya? Oh, ini ternyata sungai teman-teman, tapi tidak terlihat. Iya betul. Nah, ini bongnya. Dan sungai ini sepertinya sungai lawas. Tampak jelas sekali bagian bongnya. Di bagian bong sini ini tertata rapi batu-batu andesit yang masih utuh. Dan sepertinya bagian atasnya ini tidak disemen, hanya di semen yang bagian pinggir sini. Ini menunjukkan bukti bahwa ini adalah bangunan lama. Nah, ini batunya sangat utuh semua, masih utuh. Ya, tidak terlihat teman-teman tadi. Saya padahal melewati di atas sungai ini. Berarti ini sungai yang sekarang sudah tidak lagi dipakai untuk aliran air yang di jalur utama. Maksudnya mungkin sudah dibangun lagi atau sudah diatur menjadi satu di Buk Renteng tadi, terus ada saluran-saluran yang baru sehingga untuk mempermudah pertanian di sini. Ya. Ini sekarang saya masih menuju arah ke Buk Renteng teman-teman. Ramai sekali jalannya teman-teman ya. Ternyata di sebelah Buk Renteng itu juga persawahan teman-teman. Jelas sekali terlihat dari sini di bagian lubangnya ini. Kalau di atasnya itu adalah sungai. Tapi saya harus ke sana dulu karena
untuk menaiki Buk Renteng ini saya harus menaiki tangga yang bagian sana itu. Tampak terlihat jelas sekali ada tangga di bagian sana untuk menaiki Buk Renteng ini, melihat sungainya. Baik, saya akan berjalan menuju ke sana. Itu adalah rumah makan yang tadi, sambil menikmati alam persawahan teman-teman ya. Ini saya sudah mendekati tangganya untuk menaiki Buk Renteng ini teman-teman. Ramai sekali jalannya di sore hari ini ya. Nah, ini sudah berada di atas Buk Renteng. Ini adalah sungai yang cukup panjang sekali. Jika kita tidak mengetahui dan tidak melihatnya sendiri untuk naik ke atas ini, kita tidak tahu bahwa sebenarnya yang di atas Buk Renteng ini adalah sungai. Panjang sekali ya. Dan kalau lurus ke sana, ini ada jalan masuk di Buk Renteng ini. Sepertinya memasuki wilayah sebuah perkampungan, teman-teman. Baik, saya akan turun lagi dan menuju yang bagian sana. Karena di sana ada gang, saya lihat tadi, ada gang masuk untuk menuju ke sebuah perkampungan. Oke, saya akan kembali turun dan melihat di bagian sana. Ini kalau lurus lagi ke sana, ini tembusannya sungai besar. Juga berada di dekat perkampungan. Nah, ini saya sudah mulai menuruni tangganya. Ya, ini sekarang saya sudah berada di gang tadi. Ini persawahan semua teman-teman ya, di bagian sini, di sebelahnya ini. Kalau masuk ke sana, ini ada gang masuk ke sebuah perkampungan. Samit. Ini kalau dari sini, ini agak tinggi ya, karena ini sudah mulai turun dan masuk ke sebuah perkampungan. Ini ada beberapa warga yang sepertinya sedang menebang pohon bambu. Sini ada sungainya juga ternyata. Bisa turun ini teman-teman ya, kalau ke sungai ini. Bisa turun ke sungai sana, terus kalau terus ke sana ini perkampungan. Oh, ditebang, Pak. Oh, nggih. Ajeng damel napa? Oh, ngoten nggih nggih. Leres saya niku. Saya akan lurus lagi terus ke sana. Ternyata di sini persawahannya cukup luas sekali, teman-teman. Dan selain persawahannya yang cukup luas, sepertinya di sana sangat indah sekali pemandangannya. Tentunya di sebuah perkampungan ini. Ini memasuki Watu Jagal. Tadi ada tulisannya Watu Jagal di sana ya. Watu Jagal itu adalah perkampungan atau apa ya? Atau sebutan saja. Saya sendiri kurang tahu. Semoga nanti saya bisa mendapatkan informasinya di sana. Oh, di sana itu indah sekali ya. Ada beberapa orang yang memancing. Tapi yang terlihat satu orang saja, tapi pancingnya ada dua di sana.
Baik. Oh, ini bisa lewat sini teman-teman. Nah, ini saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepertinya bekas sungai juga, tapi lewat mana ini ya? Ini banyak sekali kayunya. Oh, lewat sini. Ya, ini agak miring ya jalannya ini, jadi nggak lebih berhati-hati, jangan sampai terpeleset. Wah, ini sungainya cukup besar sekali dan sangat dalam sekali menurut saya. Ya, ini cukup besar dan sangat dalam. Mas, amit ya. Ini ada mas-masnya ini. Ya, mbaan mawon, Mas. Oh, nggih. Di sini juga ada satu buah pohon yang sepertinya ini tumbang terus uh, terbawa arus ke sini ya. Ini kalau ke sini terus, ini sebenarnya saya mau turun teman-teman. Ingin sekali turun, tapi lewat mana ya? Ini nggak ada jalannya turun. Berarti saya harus nekat untuk menuruni ini lewat sini dan semoga bisa. Saya akan cari tempat atau jalan untuk turunnya. Oh, alhamdulillah ternyata di sini ada tangganya teman-teman. Jadi enak bisa turun ke sana untuk menikmati suasana persungaian ini. Karena menurut saya sungai ini cukup antik sekali dan ada sesuatu yang perlu kita lihat bersama-sama seperti biasanya. Oke, saya persiapkan untuk menuruni sungai ini. Wah, luar biasa. Ternyata sungainya ini banyak sekali bebatuan yang besar-besar. Dan menurut saya ini tergolong cukup bersih teman-teman ya. Hanya saja airnya yang keruh karena biasa musim hujan. Ya, betul sekali. Seperti yang saya lihat tadi, seperti yang saya katakan tadi, sepertinya ada sesuatu yang perlu kita saksikan bersama-sama. Ternyata di sana ada beberapa sosok yang wujudnya seekor monyet. Saya lihat di sana itu sekelebat tadi saya tidak sengaja melihat ada 3 ekor monyet, tapi dari golongan makhluk astral teman-teman. Dan memang asli penghuni sana. Tapi tidak apa-apa, tidak mengganggu. Baik, saya akan naik kembali untuk bertanya kepada masnya yang mancing tadi. Sebenarnya yang disebut Watu Jagal ini adalah sebuah pedesaan, desa Watu Jagal atau apa, saya sendiri tidak paham. Ini jalannya banyak sekali batu-batunya ya, sampai ke sandung-sandung saya barusan. Oh, di sini ada juga tangganya untuk naik teman-teman, yaitu naik ke jalan raya tadi. Mumpung ada masnya di sini, saya akan tanya. Nun sewu Mas, derek tanglet. Niki Watu Jagal niki termasuk namine desane napa pripun? Oh, dadi asli mriki, tapi kinten-kinten nami desane nggih. Oh, nggih. Berarti jenengan sanes asli mriki.
Oh, nggih nggih. Nggih sampun nuwun Mas nggih. Ya, teman-teman, setelah saya tanyakan Masnya tadi, ternyata Masnya itu bukan orang sini juga. Dan menurut perkiraan Masnya tadi, katanya itu kira-kira Watu Jagal ini adalah desanya, nama desanya kira-kira begitu. Nggak tahu itu benar atau salah, kita semuanya sama-sama nggak tahu, kecuali orang sini sendiri yang mungkin menonton video ini mungkin bisa membenarkan ya, Watu Jagal itu desanya atau sebutan apa. Oke, saya langsung lurus ke sana untuk menuju ke jalan tadi teman-teman dan akan menelisik di bagian perkampungannya. Sepertinya saya sangat tertarik dengan perkampungan yang disebut Watu Jagal ini, atau yang di dekat Watu Jagal ini, atau memang ini namanya Kampung Jagal, saya nggak tahu. Ini kalau oh ini lurus ke sana itu pas pertigaan jalan, mungkin di situ ada petunjuk dari tulisan di papan atau apa biasanya. Karena di sana tadi saya tidak melihat tulisan desa Watu Jagal, tidak. Saya hanya melihat tulisan Watu Jagal gitu saja. Oh, desanya ini namanya Desa Banyurejo, teman-teman. Ini kalau belok lalu lurus, ini kalau lurus ke sana, belok ke sana ini sudah mulai memasuki perkampungan. Wah, luar biasa ini perkampungannya. Di sana itu banyak yang unik ya teman-teman bangunannya. Selain bangunannya banyak yang unik menurut saya, di sini tempatnya juga cukup indah, nyaman dan asri teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kolam. Oh, ada berapa petak kolam banyak ini. Sepertinya ini kolam ikan teman-teman. Persawahannya juga sangat luas sekali ternyata. Dan ini sudah siap-siap panen ini ya. Sebentar lagi mungkin 1 atau 2 minggu lagi perkiraan saya sudah panen. Karena kalau saya lihat padinya sudah mulai menguning. Ini sudah memasuki wilayah Watu Jagal tadi. Oh, ini perkampungan teman-teman. Ini cuman rumah-rumah warga yang berada di sini. Dan saya akan melihat ke sana. Saya tanyakan kepada bapak ini. Pak, ngapunten, nderek tanglet. Watu Jagal niki napa nggih? Nggih. Maksudnya napa? Jagal tiang. Ja, zaman oh zaman Londo. Oh, berarti zaman Belanda dahulunya ini adalah tempat yang khusus untuk membegal, untuk merampok. Nggih. Oh, berarti menjadi antek-anteknya bangsa Belanda bertempat di sini. Nah, terus tempatnya Watu Jagal itu tepatnya di mana, Mbak? Selo. Oh, nggih. Nek daerah mriki pundi? Oh, celak nggih. Oh, nggih. Oh, nggih nggih. Terus niki napa, Pak? Niki griya nggih. Oh, griya umum. Nggih, kula kinten tempat museum napa pripun mboten. Oh, nggih nggih.
Oh, ngoten. Nggih, 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 nggih. Nggih. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Oh, wonten guwane barang, Pak, nggih. Gua petilasane sinten? Raden. Oh. Oh, ngoten nggih, 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 nggih. Ternyata di sini banyak sekali tempat peninggalan bersejarah yang dahulunya itu, teman-teman. Dahulunya adalah tempat orang-orang yang mengabdi ke Belanda, disebut dengan Watu Jagal. Watu adalah batu, Jagal adalah orang yang membegal atau yang merampok, nggih, Mbah nggih. Oh, nggih. Nggih sampun, Mbah nggih, matur suwun kula tak mriko riyin. Nggih, matur suwun sanget. Oh, nggih, nggih, Mbah. Nuwun, Mbah. Oke, teman-teman, saya akan menuju ke sana langsung. Lurus penasaran dengan Watu Jagal. Ternyata setiap apa yang menjadi penasaran saya, meskipun di luar sepengetahuan saya, itu sepertinya ada sesuatu yang menarik dan saya selalu penasaran sehingga saya berusaha untuk mendekati dan melihat-lihat atau mereview lebih detail. Ini rumahnya cukup antik juga, teman-teman ya. Dan ini mungkin arah yang Watu Jagalnya, teman-teman. Karena menurut petunjuk Bapak tadi, sesuai dengan petunjuknya, saya mengikuti petunjuknya tadi dengan arah jalan ini. Dan ternyata Watu Jagal itu adalah tempat yang dahulunya orang pribumi yang mengikuti bangsa Belanda atau menjadi antek-anteknya Belanda di zaman penjajahan dahulu. Dan di sini tempatnya orang yang menjagal atau orang yang merampok. Istilahnya hampir sama dengan begal, begitu teman-teman. Termasuk ini adalah tempat persembunyian mereka, orang-orang pribumi yang menjadi antek-anteknya bangsa Belanda zaman dahulu. Oke, saya akan lurus terus ke sana. Ini pemandangannya cukup lumayan bagus juga, teman-teman, ternyata. Pas di depan halaman rumah ini, persawahan yang sangat luas, subur, indah, bersih, dan asri. Tapi sekarang berbeda dengan zaman dahulu, teman. Kalau sekarang ini sudah damai, tampak indah, bersih, asri, dan sangat bersahabat dengan alam. Nah, maksudnya alamnya ini sangat bersahabat. Jika saya rasakan, di sana ini juga ada beberapa rumah. Tapi sekarang ini cukup sepi sekali, teman-teman ya. Dikarenakan mungkin banyak sekali orang-orang yang sedang beraktivitas keluar rumah, tentunya aktivitasnya. Wah, luar biasa, Masya Allah, indahnya, asri dan alami. Ternyata di sini ada area parkir juga, teman-teman. Berarti ini adalah tempat yang cukup indah juga. Tentunya banyak sekali orang-orang yang berkunjung di sini, terutama di hari libur mungkin. Karena kalau saya lihat di sini ada tempat parkirnya juga. Kalau tidak ada tempat parkirnya, tidak mungkin banyak orang yang berkunjung di sini. Ini membuktikan bahwa di sini banyak sekali orang yang berkunjung. Itu kebetulan di sana ada bapak-bapak yang sedang mencari rumput. Coba saya tanya sejenak.
Pak Amit nyuwun sewu badhe tanglet sekedap. Nggih, Watu Jagale niku ingkang sebelah pundi nggih tepate? Mriko. Oh, nggih, wonten selone nggih. Wonten watune nggih. Napa pripun? Oh, nggih nggih nggih. Nggih nuwun Pak nggih, cobi kula. Oh, wonten pendopone. Pendopo napa, Pak? Oh, ngoten. Nggih nuwun, Pak. Ya, ini bisa lewat sini, tapi di sana ada jalan, teman-teman. Berarti di sana juga bisa. Tapi saya penasaran juga, ingin melihat di area sini. Ternyata di sana itu adalah sebuah batu yang sekarang belum saya ketahui besarnya seberapa, bentuknya seperti apa, ada berapa batu, dan katanya tadi juga ada guanya. Mungkin gua tempat persembunyian orang dahulu ya. Di sini cuman seperti perkebunan. Cukup indah sekali teman-teman ya, sepertinya di sini. Oke, di sana itu jalan teman-teman. Jalan yang menuju ke Watu Jagal. Pemandangannya cukup indah sekali. Ya teman-teman, ternyata lokasi di Watu Jagal ini selain luas, indah, asri, sangat teduh sekali dan sangat nyaman sekali rasanya. Oke, langsung saja saya akan melihat-lihat ke sana lagi untuk mengobati rasa penasaran kita bersama-sama ya. Mungkin sahabat-sahabat ada beberapa sahabat-sahabat yang sudah mengetahui sini, dan untuk buat sahabat-sahabat yang belum pernah mengetahui lokasi Watu Jagal ini, mari kita saksikan bersama-sama. Ditambah dengan angin yang sepoi-sepoi, semakin indah dan semakin segar teman-teman. Tidak hanya udara dan hawanya yang segar, tapi pemandangannya juga sangat segar, indah, dan sangat menawan menurut saya. Karena ini adalah tempat yang asri dan alami. Oh, itu ke bawah sana ini. Nah, ini kalau lurus ke sana, ini yang Watu Jagalnya menurut petunjuk arah dari bapak-bapak tadi. Tapi saya akan melihat-lihat dulu di bagian sini. Karena di sini sangat mempesona sekali teman-teman menurut saya. Mas, nderek tanglet. Nek ten Watu Jagal mandhap mriku nggih. Ten Watu Jagal mandhap mriku. Oh, nggih. Nuwun nggih. Ini indah sekali teman-teman. Kalau kita lihat dari sini, di kejauhan sana itu ada tempat yang cukup indah sekali seperti pulau. Jika kita saksikan karena berada di tengah-tengah pas sungai. Luar biasa. Terus di bagian bawah sini, ini juga jalan umum yang menghubungkan di wilayah sana, lokasi sana. Tapi di sana itu bukan pedesaan teman-teman, karena di sana saya lihat dari sini itu sepertinya hanya uh, rumah makan atau warung kopi ya, sepertinya begitu. Luar biasa. Ya, setelah kita menyaksikan bagian bawah sini, di bagian sungai yang cukup indah ini, kita saksikan bersama-sama langsung saja ke lokasi Watu Jagalnya. Yang katanya di sana juga ada sebuah gua, tapi saya tidak tahu nanti bisa menemukan guanya apa tidak, tergantung petunjuknya nanti ada masyarakat atau orang yang bisa saya tanyakan nanti. Oke, langsung saja teman-teman ya. Ya, ini kalau menurun sini, nah itu sepertinya seekor kucing itu sudah mengetahui maksud dan niat saya. Dan sepertinya
memberikan petunjuk suatu tempat kepada saya, dan tadi sempat bengong, dia memandangi saya terus. Setelah bengong, setelah saya menuju arah ke sini, dia langsung lari-lari kecil ke sini. Nah, sebenarnya ini sudah berada di tempat lokasi Watu Jagal, teman-teman. Lihat sendiri tulisannya ya. Tapi karena saya ada yang memberikan jalan ke sini melalui seekor kucing ini, saya akan turut terus. Dan sepertinya saya ada kontak batin dari kucing ini, dan sepertinya dia menunjukkan sesuatu. Semoga ini bermanfaat dan ada sesuatu yang perlu kita saksikan bersama-sama, mudah-mudahan. Nyandi, bos. Nyandi. Oh. Dia mengarahkan saya ke sini. Sepertinya dia memberikan sebuah petunjuk yang mudah-mudahan nantinya perlu kita saksikan bersama-sama dan ada manfaatnya. Nanti, bos. Nanti. Oh, di sini. Ya, terus. Wow. Kenapa saya diarahkan ke sini? Ini kurang terang ya. Coba saya nyalakan lagi. Nah, saya disuruh ke sini kenapa? Wah, pantesan, teman-teman. Ya, betul sekali. Ternyata itu adalah benar-benar sebuah petunjuk arah yang menunjukkan kepada saya bahwa di sini adalah sebuah tempat yang dihuni pusaka. Ini saya tidak sengaja dan saya tidak bisa melihatnya, hanya saja tadi saya pas di dekat pohon bambu ini, saya hanya beberapa detik melihat sebuah pusaka yang cukup lama sekali menancap di sini. Dan itu biarkan saja, itu juga bukan hak saya. Mungkin itu hanya menunjukkan bahwa di sini ada sebuah pusaka. Saya disuruh berhati-hati dan menguri-uri, juga ikut dalam artian melestarikan budaya. Itu mungkin adalah pesan yang saya ambil dari diri saya sendiri, dalam artian yang saya kupas melalui akal saya sendiri dan selalu saya ambil dari segi positifnya. Terus di sana ini bisa disaksikan sendiri. Oh, di sana ini mungkin ini adalah pendopo yang disebut petilasan atau apa ya. Baik, saya akan mendekati sejenak dan melihat, mungkin di sana ada tulisan yang bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tulisannya. Oh, ini hanya sebuah pendopo, teman-teman, atau apa ya? Di sini ada tulisannya juga soalnya. Joglo ayam tentrem. Oh, ini hanya untuk berteduh, teman-teman. Hanya untuk berteduh dan santai-santai di situ. Oke, saya akan lurus ke sini dan melihat di bagian sana. Di sana ternyata ada tangganya untuk menuruni lokasi ini. Cukup indah
luas, terlihat elegan dan alami teman-teman ya. Ini kalau naik ke sini terus, mudah-mudahan adalah jalan tadi. Oh iya benar teman-teman, ini jalan tadi. Loh, ini kan tulisan Watu Joglo tadi. Oh, Watu Jagal kok, Watu Joglo. Ya, Watu Jagal tadi. Ya, Watu Jagal. Berarti Watu Jagalnya ini berada di sana. Tapi lebih tepatnya Watu Jagal, oh ya, ini ada petunjuknya. Watu Jagal dan Pendopo. Berarti lurus ke sana, teman-teman. Saya tidak tahu. Baik, saya akan kembali turun ya untuk melihatnya lagi. Ya, naik turun terus ini sampai ngos-ngosan, teman-teman. Ya, mungkin di sana itu dekat, sudah dekat belum ya? Ya, sepertinya sudah dekat ke Watu Jagalnya ini. Ya, betul. Itu adalah Pendopo tadi. Terus menurut petunjuk arah panahnya, Pendopo dan Watu Jagal. Oh, ternyata di sana mungkin teman-teman. Oh, betul teman-teman, di sana ada sebuah bangunan seperti gubuk kecil yang ada tulisannya Watu Jagal. Bismillahirrahmanirrahim. Dilarang keras mengambil benda apapun di lokasi Watu Jagal. Masya Allah, di sini cukup lumayan wingit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Permisi, amit nuwun sewu. Subhanallah. Ini yang disebut dengan Watu Jagal, teman-teman. Sepertinya Watu Jagal ini cukup dikeramatkan sekali, teman-teman ya. Ini ada sejenis apa ini? Seperti dadung putih atau kain putih ya. Saya sendiri nggak tahu. Saya tidak berani menyentuhnya karena saya tidak berani sembarangan dimanapun sebelum ada izin dari warga sini atau juru kuncinya kalau ada. Sekarang ini saya tidak menjumpai siapapun di sini dan cukup angker sekali. Di sini tidak sengaja saya melihat seseorang yang bisa dibilang orang zaman dahulu yang di sini sekarang sangat memprihatinkan. Karena saya melihatnya di sini orangnya ini seperti merengek-rengek, memohon-mohon sambil menangis. Saya sendiri tidak tahu itu apa. Yang jelas untuk mengetahuinya tentunya diperlukan mediumisasi ya teman-teman ya. Karena saya sendiri di sini sendirian. Jadi cukup bisa saya rasakan, cukup bisa saya pahami, tapi tidak berani saya untuk mengungkapkannya. Karena sesuatu yang diungkapkan itu harus yang jelas. Karena jelas saya tangkap dengan seluruh panca indera saya. Tapi ini tidak jelas saya tangkap dengan seluruh panca indera saya. Namun secara batin saya cukup memahaminya. Oke. Saya
nggak tega lihatnya ya. Dan itu ya, saya lihat sini aja, luar biasa teman-teman. Ya, di sini saya mencium aroma kemenyan, padahal di sini saya tidak melihat kemenyan atau melihat orang yang membakar kemenyan. Kalaupun kemarin-kemarin ada yang sempat membakar kemenyan, seandainya sudah hilang aromanya, tapi ini saya mencium aroma kemenyan barusan di situ pas saya mendekati sungai situ. Wah, ini luar biasa, banyak sekali batunya teman-teman ya. Oke, saya akan kembali. Yang jelas ada sosok penghuni di sini yang minta tolong. Sosoknya laki-laki, itu adalah orang dahulu yang mungkin uh, sempat menjadikan budaknya bangsa Belanda atau apa, saya sendiri nggak tahu. Yang jelas saya tidak tega melihatnya dan saya sudah memahami apa maksudnya, dan nanti akan saya selesaikan dengan doa-doa tentunya, dan semoga bisa menyempurnakan beliau. Oke, saya akan kembali lagi. Ternyata itulah Watu Jagalnya teman-teman. Makanya tadi saya pas berada di sungai yang berada di Buk Renteng tadi, saya selalu tertarik terus, dan uh, sepertinya ada yang gimana ya, mengarahkan atau apa, sulit untuk menceritakan. Terus saya lanjut terus, ternyata di sini ada tempat situs peninggalan bersejarah di era zaman Belanda dahulu, juga tempat-tempat yang cukup disakralkan, termasuk salah satunya yang jelas-jelas disakralkan adalah Watu Jagalnya tadi. Lumayan melelahkan teman-teman ya untuk perjalanannya, karena saya tadi mundar-mandir bolak-balik naik turun. Ya maklum, karena saya belum pernah tahu lokasi sini dan tidak tahu lokasi sini, jadi saya muter-muter tadi. Ini saya sudah berada di atas di jalan tadi. Ini kayu asli atau, Masya Allah, ini luar biasa teman-teman. Ini kayu asli teman-teman. Saya kira tadi ini terbuat dari semen yang dibentuk sedemikian rupa. Ternyata ini asli, kayu asli. Antik juga teman-teman ya. Ini kanan kiri. Ini asli. Ternyata di sini kalau kita memasuki di sini, memasuki area sini, dianjurkan bacalah Assalamualaikum 3 kali. Nah, ini teman-teman. Baik, sebelum saya masuk, saya akan membaca sesuai dengan anjuran di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Ini sebenarnya tadi saya itu nggak sengaja teman-teman, nggak tahu tempat ini, dikarenakan seperti biasanya saya seperti tertarik dan seperti ada yang mengarahkan, terus saya turut terus, ternyata saya mengetahui tempat ini, dan alhamdulillah banyak sekali manfaatnya yang sekiranya perlu kita saksikan bersama-sama ya. Di sana ini adalah kolam ya. Oh, itu kolam lama sepertinya teman-teman. Dan saya sudah berada di dekat kolam ini. Di sini ada tulisannya Goa Kasembadan. Tidak jelas teman-teman ya.
karena ini sudah agak gelap karena sudah sore teman-teman. Ini Gua Kasembadan, air terjun Cempaka Putih. Ini kalau lurus ke sana. Baik, saya akan coba untuk melihatnya yang namanya Gua Kasembadan dan air terjun Cempaka Putih itu bagaimana. Ya tadi saya di sana itu menjumpai sesuatu hal yang di luar logika teman-teman ya, termasuk yaitu seekor kucing yang sempat mengantarkan saya menunjukkan sebuah tempat yang sepertinya tempat itu jarang sekali diketahui orang banyak, bahkan masyarakat terdekat pun tidak tahu bahwa tempat di situ adalah ada tempat yang dihuni atau ditempati sebuah pusaka, pusaka yang tinggalan orang zaman dahulu tentunya. Terus yang kedua kalinya pas berada di Watu Jagal tadi, saya itu melihat sosok ya katakanlah bangsa Korin ya, bisa dibilang bangsa Korin orang dahulu yang kondisinya teraniaya sekali. Oke, langsung saja kita lurus ke sana karena kalau mengingat yang tadi saya nggak tega sepertinya teman-teman. Ini tempatnya ini sepertinya pas berada di sini, melintas sini, saya sempat terkejut. Di sini banyak sekali energi yang tidak kasat mata. Kenapa di sini banyak sekali energi yang tidak kasat mata? Saya sendiri tidak tahu dan cukup kuat sekali. Ada apa? Saya sendiri tidak melihat apa-apa. Oke, saya terus ke sana. Oh, ini ada bangun pantesan teman-teman. Oh, pantesan di sini berada di posisi guanya. Pantesan saya berada di situ. Saya langsung tersentak, kaget. Sepertinya ada energi yang cukup kuat sekali. Tapi di sini dilarang memasuki goa, teman-teman. Jadi saya nggak berani masuk sesuai dengan aturan dan rambu-rambu yang berada atau yang berlaku di sini. Di sini saya tidak melihat apa-apa. Ya ini guanya. Ternyata tidak boleh memasuki gua ini. Dan apa tadi? Air terjun apa tadi? Air terjun Cempaka Putih ya. Jurang dalam. Dilarang kelas mengambil benda apapun, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada larangan untuk melihat air terjun Cempaka Putih ini. Assalamualaikum salam. Ya Allah, luar biasa. Masya Allah. Saya sendiri tidak tahu kenapa air terjun ini disebut air terjun Cempaka Putih, teman-teman. Nah, inilah air terjunnya. Ya Allah. Di sini banyak sekali sosok-sosok yang tak kasat mata, yang tidak sengaja saya berinteraksi sekejap-sekejap begitu. Ini ada 3 air terjun, dinamakan air terjun Cempaka Putih. Nah, ini kalau turun ke sana terus, ini sepertinya sudah tidak terawat lagi, teman-teman ya. Oh, ya Allah. Ya, sepertinya saya harus keluar ke sini karena saya jujur, saya merasa kurang nyaman di sini dan mungkin ada sesuatu yang berbenturan dengan saya atau apa, saya sendiri nggak tahu. Luar biasa. Oh, pantesan teman-teman. Di sini tempatnya bukan tempat sembarangan. Ini ada tulisannya, dilarang mandi di sungai. Nah, kalau sudah ada peringatan begini, itu artinya berbahaya teman-teman. Meskipun terlihat biasa saja. Dan
tidak sembarangan. Makanya saya tadi di situ berkali-kali terkejut, sepertinya berbenturan dengan sosok-sosok astral yang penghuni situ. Dan ternyata di sini ada larangan untuk mandi di sungai. Meskipun aliran sungainya cukup tenang dan tampak biasa-biasa saja, tapi kalau sudah ada peringatan begini, tentunya yang memberikan peringatan bukan orang sembarangan dan tidak ngawur, dan yang pasti yang paling hafal dan tahu betul seluk-beluk tempat ini. Pantesan di situ tadi saya terkejut, seperti ada yang apa itu, intinya energi gaib yang saya rasakan di sini. Ternyata ini adalah tempat guanya, hanya jarak sekitar 5 meter dari tempat saya terkejut di sini tadi. Ya, dan buat sahabat-sahabat yang barangkali ingin mengunjungi tempat ini, dipersilakan. Di sini tempatnya cukup enak, kecuali ada tempat-tempat tertentu, termasuk di gua tadi dan di Watu Jagal tadi, atau di apa tadi, air terjun Cempaka Putih ya, air terjun Cempaka Putih. Dan di tempat-tempat tertentu kita tidak boleh sembarangan, tapi tidak apa-apa, aman-aman saja, tenang-tenang saja, selama kita tidak melanggar rambu-rambu atau selama kita masih mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di sini, seperti halnya di gua tadi, tidak boleh memasuki gua. Kita juga harusnya mematuhi, tidak boleh memasuki gua, terus tidak boleh mandi di sungai. Kita juga harus mematuhi demi kenyamanan bersama. Ya teman-teman, kiranya cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Apapun yang terjadi, apapun yang kita saksikan bersama-sama, ambil yang positif, buang yang negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya.